Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fatihi lima ulik wal khati lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Definisi Ilmu Fikih, Objek Kajian, Kedudukan Ilmu Fikih dalam Islam, Perbedaan Ilmu Fikih dengan Usul Fikih, dan Pembidangan Fikih, yang disusun oleh saya sendiri, Ahmad Mus'ab Kamil Al-Hazmi, kelas IATC kelompok 1. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi fikih secara bahasa dan istilah. Definisi atau pengertian fikih secara bahasa yaitu kata fikih berasal dari masdar dari faqiha yafqahu, yang berarti yang memiliki arti yaitu mengerti atau paham. Jadi setiap mengerti atau memahami terhadap sesuatu, maka disitulah disebut fikih secara bahasa. Atau dalam bahasa Arab lainnya bisa juga disebut dengan al-fahmu, yaitu yang memiliki arti yang sama dengan kata fikih. Kata fikih yang memiliki arti paham atau mengerti disebutkan dalam beberapa dalil. Di antaranya salah satunya yaitu Qul kullum min indillah fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha, yang artinya katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu dalam kurung orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Sedangkan secara istilah, Imam Syafi'i memberikan definisi yaitu ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf. Para mukallaf ini yaitu orang yang telah dibebani untuk melakukan ibadah yang dikeluarkan atau diistimbatkan dari dalil-dalil yang jelas. Jadi kesimpulannya, fikih secara istilah juga bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, yaitu berupa nas Al-Quran, Al-Hadis, serta ijma', qiyas. Pembahasan kedua yaitu objek kajian ilmu fikih. Objek kajian ilmu fikih dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi target syara'. Secara garis besar, fikih memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya, atau disebut dengan ibadah secara langsung, atau sering juga disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam berhubungan dengan sesama manusia, atau disebut juga dengan ibadah tidak langsung, atau sering disebut juga dengan fikih muamalah. Objek kajian ilmu fikih menurut Wahbah Al-Zuhaili.
Wahbah al-Zuhaili ini adalah seorang ulama yang berasal dari Suriah. Wahbah al-Zuhaili membagi objek kajian ilmu fikih menjadi dua bidang, yaitu yang pertama bidang ibadah, yaitu bidang yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, bidang muamalah, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, seperti perjanjian jual beli, pidana, sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, harta waris, hibah, dan lain-lain. Pada bidang muamalah, Wahbah al-Zuhaili membaginya lagi menjadi 8 bagian. Antara lain, yang pertama, hukum al-ahwal al-syahsiyah, hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur kehidupan keluarga, mulai dari kehidupan sampai wafatnya, baik yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan aturan yang berhubungan dengan persoalan suami istri. Yang kedua, hukum al-madaniyah, hukum muamalah, yaitu hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, khususnya dalam hal pertukaran, baik dalam masalah jual beli, sewa menyewa, gadai, koperasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hukum al-jinaiyah, hukum pidana, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menyangkut masalah pidana, hukuman, pemeliharaan jiwa, harta benda, kehormatan, dan hak-hak manusia. Yang keempat, hukum al-murafa'at, hukum peradilan, yaitu hukum yang berhubungan dengan penetapan pengadilan, baik menyangkut masalah dakwaan, persaksian, sumpah, dan lain-lainnya. Yang kelima, hukum al-dusturiyah, hukum ketatanegaraan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah. Yang keenam, hukum al-dauliyah, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dan lainnya, baik negara itu dalam kekuasaan Islam atau tidak. Yang ketujuh, hukum al-iqtisadiyah wal maliyah, hukum ekonomi, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak-hak privat dalam perolehan harta benda dan penggunaannya sesuai dengan perundangan, hak negara dalam membelanjakan uang negara, aturan yang berhubungan dengan harta benda antara si kaya dan si miskin. Yang kedelapan, al-akhlaq atau al-adab, hukum etika atau akhlak, yaitu hukum yang berhubungan dengan peningkatan kualitas norma dan etika pergaulan manusia. Lalu selanjutnya, objek kajian ilmu fikih menurut Mustafa Ahmad Zarqo. Mustafa Ahmad Zarqo ini adalah seorang ulama fikih yang berasal dari Suriah juga. Mustafa Ahmad Zarqo membagi objek kajian ilmu fikih menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, yaitu yang berkaitan dengan ibadah, misalnya sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab, atau dalam hal ini disebut dengan al-ahwal al-syahsiyah. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, hubungan sosial, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi dan jasa, misalnya jual beli, sewa menyewa,
gadai, dan lain sebagainya. Hukum ini disebut dengan fikih muamalah. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana seperti kisos, diat, hudud, dan sejenisnya. Hukum ini disebut dengan fikih jinayah. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan masalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan antara satu negara dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan fikih siasah. Yang keenam, hukum yang mengatur etika pergaulan antar sesama manusia dalam tatanan kehidupan sosial. Dalam hal ini disebut dengan al-ahkam al-hulukiyah. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan ilmu fikih. Tujuan mempelajari ilmu fikih adalah untuk mengetahui serta menerapkan syariat Islam dalam kehidupan manusia, khususnya yang menyangkut af'alul mukallaf, dalam kurung perilaku mukallaf, serta menjadi dasar dalam berperilaku dan rujukan dalam mengambil keputusan. Contohnya, dengan ilmu fikih mampu menjadi rujukan bagi hakim untuk suatu perkara pernikahan misalnya. Tujuan lainnya yakni menemukan intisari maqasidus syariah, tujuan-tujuan pensyariatan, serta mampu untuk menerapkan hukum syariat dalam setiap tingkah laku manusia. Tujuan akhir ilmu fikih adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi ini. Pembahasan yang keempat yaitu kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Secara umum, ajaran Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ajaran-ajaran keyakinan yang disebut dengan usuluddin, yaitu ajaran yang berkaitan dengan pelurusan pikiran dan keyakinan manusia. Yang kedua, aturan-aturan praktis yang disebut dengan furu'uddin atau fikih, yaitu ajaran-ajaran praktis yang menentukan tugas-tugas manusia dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan atau yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dan perbuatan yang disebut juga dengan akhlak. Yang disebutkan tadi bahwa salah satu pembahasannya yaitu furu'uddin atau fikih. Fikih menempati posisi yang amat penting dalam pemikiran Islam, sebab fikih merupakan hasil murni para intelektual muslim. Ia bukan hasil adopsi apalagi jiplakan dari hukum Romawi seperti yang dikatakan sebagian orientalis, tetapi sepenuhnya bahwa ia berakar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fikih adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang berisi tentang perintah dan larangan. Oleh sebab itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam dengan baik dan sempurna tanpa adanya pengetahuan tentang fikih. Pembahasan yang kelima yaitu perbedaan antara fikih dan usul fikih. Pengertian usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Perbedaan antara fikih dan usul fikih terlihat pada objek kedua ilmu tersebut.
Objek usul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Ilmu usul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara', baik yang menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan uqubah, dalam kurung hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan demikian, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami dan diamalkan. Usul fikih bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu usul fikih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Bahasan yang keenam yaitu kaitan antara fikih, syariah, dan hukum Islam. Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, dan maupun literatur Islam. Untuk itu, perlu dicari padanan yang pas untuk istilah hukum Islam dalam literatur Islam ini. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit untuk dicari padanan yang pas dalam literatur Islam. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan hukum Islam, yaitu fikih dan syariah. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak terpisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia, harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah, hingga secara amaliyah syariah itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tingkah laku orang mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah. Itu disebut dengan fikih. Jadi, secara umum, syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar, ijtihad, dalam kurung ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran dan Sunnah. Bahasan yang ketujuh yaitu pembidangan fikih. Pembidangan fikih menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fikih muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari masdar kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, muawadah maliyah, hukum perbendaan. Yang kedua, munakahat, hukum perkawinan. Yang ketiga, muhasanat, hukum acara. Yang keempat, amanat dan ariyah, hukum pinjaman. Yang kelima, tirkah, hukum peninggalan. Ruang lingkup fikih muamalah.
ruang lingkup fikih muamalah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, atau diusahakan. Benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain sebagainya. Yang termasuk muamalah al-madiyah diantaranya yaitu jual beli, gadai, jaminan atau tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, beberapa masalah muasirah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya, pembagian hasil pertanian, kerjasama dalam perdagangan, pembelian barang lewat pemesanan, pihak penyandang dana meminjamkan uang kepada nasabah atau pemberi modal, pinjaman barang, sewa menyewa, penitipan barang. Lalu ruang lingkup yang kedua yaitu al-muamalah al-adabiyah, adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya, pelaku, dalam kurung pelaku, yang berkisar pada keridhaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab qabul, dan lain-lain. Hal-hal yang termasuk al-muamalah al-adabiyah adalah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada kepaksaan dari salah satu pihak, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Lalu pembidangan fikih yang kedua yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, dan aktivitas sejenis yang terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ibadah ditinjau dari bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ibadah dalam bentuk perbuatan, seperti menolong orang, membantu orang, dan mengurus jenazah. Ibadah dalam bentuk pekerjaan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang tata caranya atau pelaksanaannya berbentuk menahan, seperti puasa dan iktikaf. Pembidangan fikih selanjutnya yaitu yang ketiga, fikih siyasah. Fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan. Ditinjau dari sumber pembentukan dalam fikih siyasah, ada 2 jenis siyasah, yaitu yang pertama siyasah syariah, yaitu siyasah yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Yang kedua, siyasah wad'iyah,
yaitu siasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata, yang dalam penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Ditinjau dari keabsahannya, siasah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, siasah adilah, yaitu siasah yang adil dan hak dalam kurung benar, atau perundang-undangan yang sesuai dengan agama, baik itu bersumber dari syariat maupun dari pemikiran manusia sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, siasah zalimah, yaitu siasah yang batil atau peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama. Pembagian fikih siasah. Yang pertama, siasah dusturiyah, yaitu fikih siasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Yang kedua, fikih tasyriyah, yaitu fikih siasah yang membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. Yang ketiga, siasah qadhaiyah, yaitu fikih siasah yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat. Yang keempat, siasah maliyah, yaitu fikih siasah yang membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. Yang kelima, siasah idoriyah, yaitu membahas soal administrasi negara. Yang keenam, siasah tahfiziyah, yaitu membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Yang ketujuh, siasah kharijiyah, yaitu membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri. Hidangan yang keempat yaitu al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal merupakan kata jamak dari bentuk tunggal kata al-hal yang mempunyai arti hal, urusan, atau keadaan. Asy-syakhsiyah merupakan asal kata dari kata asy-syakhsu yang berarti manusia atau orang. Asy-syakhsiyah berarti kepribadian atau identitas diri pribadi. Al-ahwal asy-syakhsiyah adalah hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan, dan wasiat. Ruang lingkup al-ahwal asy-syakhsiyah. Menurut Mustafa Az-Zarqa, ruang lingkup al-ahwal asy-syakhsiyah pada dasarnya meliputi 3 macam, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua perwalian dan wasiat, yang ketiga kewarisan. Fungsi dan tujuan al-ahwal asy-syakhsiyah. Fungsi utama dari al-ahwal asy-syakhsiyah adalah sebagai pengatur mekanisme dalam kurung hubungan timbal balik internal antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim. Adapun tujuannya jika dijelaskan secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Hidangan fikih yang kelima yaitu qadha atau peradilan Islam. Menurut ilmu bahasa, arti qadha antara lain menyelesaikan, menunaikan,
memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini, yaitu memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Menurut terminologi syariat yang dijabarkan oleh para ahli fikih, qadha adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Unsur-unsur qadha, yaitu yang pertama hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan tugas peradilan. Yang kedua, hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara, baik itu yang dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, mahkum bihi, ialah sesuatu yang diharuskan oleh qadhi atau hakim untuk dipenuhi atas suatu hak. Syarat dari mahkum bihi ialah dikenal atau diketahui oleh kedua belah pihak. Unsur yang keempat yaitu mahkum alaihi atau si terhukum, yaitu orang yang dijatuhi hukum atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Unsur yang kelima yaitu mahkum lahu atau si pemenang perkara, yaitu orang yang menggugat suatu hak atau menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana. Unsur yang keenam yaitu sumber hukum dalam suatu perkara. Pembidangan fikih yang keenam yaitu fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas, atau dalam istilah populernya yaitu hukum pidana Islam. Macam dan jenis jinayah. Yang pertama, diyat. Diyat adalah benda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Diyat dilakukan atau dibayarkan jika keluarga korban memaafkan. Jika tidak dimaafkan, maka hukumnya adalah dikisos. Diyat ada dua macam, yaitu yang pertama diyat mughaladzah, dalam kurung denda berat, yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor betina yang sudah bunting. Yang kedua, diyat mukhaffafah, denda ringan, yaitu 100 ekor unta dengan perincian yaitu 20 ekor unta betina umur 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Hikmah dari diyat ada 3, yaitu yang pertama, mencegah kejahatan terhadap jiwa dan raga, obat pelipur lara korban, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Lalu jenis jinayah yang kedua yaitu kafarat. Kafarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, karena telah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 macam kafarat, yaitu yang pertama, kafarat karena pembunuhan, yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya
atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, kafarat karena melanggar sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan 1 budak, atau berpuasa 3 hari. Yang ketiga, kafarat zihar, yaitu ketika suami berkata pada istrinya, "Bagiku engkau seperti punggung ibuku." Jika kalimat tersebut diucapkan suami, namun ia kemudian ingin kembali kepada sang istri, maka si suami harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jika tidak mampu, juga memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, kafarat karena jima dengan istri di siang hari bulan Ramadan, yaitu kafaratnya sama dengan zihar, ditambah dengan qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang bulan Ramadan. Tidak wajib kafarat atas istri, akan tetapi diwajibkan atasnya qadha saja karena puasanya telah batal dengan berjima. Lalu selanjutnya kafarat ila, yaitu suami melanggar sumpahnya bahwa ia tidak akan menggauli istrinya selama waktu tertentu. Kafaratnya sama dengan kafarat melanggar sumpah. Lalu selanjutnya kafarat membunuh binatang saat ihram. Kafarat jenis ini mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Ada hikmah-hikmah dari kafarat yang bisa kita ambil, yaitu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menimbulkan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya, mendidik manusia untuk bertanggung jawab, terciptanya kehidupan yang aman, damai, sejahtera dalam keluarga dan masyarakat. Lalu jenis jinayah yang ketiga yaitu hudud. Hudud adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan dera atau dipukuli, atau dengan dilempari batu hingga mati. Macam-macam perbuatan yang dapat dikenakan hudud, yaitu yang pertama zina. Ada 2 jenis zina, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya berstatus suami istri, atau duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Zina ghair muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah. Ada 2 sanksi terhadap pelaku zina, yaitu yang pertama, sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Yang kedua, sanksi bagi pelaku ghair muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu perbuatan yang dikenai hudud yang selanjutnya adalah qadzaf, yaitu menuduh orang berbuat zina. Sanksi hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya, meminum khamar, minuman keras. Sanksinya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Umar melakukannya sebanyak 80 kali. Lalu selanjutnya, mencuri. Sanksinya adalah dipotong tangannya. Lalu selanjutnya, muharabah, dalam kurung berbuat kekacauan. Sanksi yang diberikan kepada orang yang berbuat kekacauan adalah
Yang pertama, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang apabila ia atau mereka hanya mengambil atau merusak harta benda. Yang kedua, dibunuh atau disalib apabila dalam aksinya itu ia membunuh orang. Yang ketiga, dipenjara atau dibuang dari tempat tinggalnya apabila dalam aksinya ia hanya melakukan kekacauan saja tanpa merusak atau mengambil harta dan tidak membunuh orang. Lalu selanjutnya yang dikenai hudud adalah murtad. Sanksinya adalah dibunuh. Jenis jenayah yang keempat yaitu takzir. Takzir diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman. Lalu jenis jenayah yang kelima yaitu kisos. Kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Contoh, jika pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka hukumannya ialah dibunuh. Jika pelaku melakukan memotong tangan seseorang dengan sengaja, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Mungkin cukup itu saja penjelasan presentasi dari makalah studi fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.